Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi. Ya, pertemuan yang lalu itu merupakan pertemuan kedua dari limit fungsi pada sub pokok bahasa limit fungsi limit tak hingga. Limit tak hingga. Pada pertemuan yang lalu, limit tak hingga yang saya bahas adalah limit tak hingga bentuk pecahan. Limit tak hingga bentuk pecahan ini terdiri dari 3 jenis. Ya, 3 jenis. Yang pertama adalah pangkat tertinggi yang atas itu lebih pangkat tertinggi yang atas sama dengan pangkat tertinggi yang di bawah. Ya, jenis yang kedua, pangkat tertinggi yang bawah lebih tinggi daripada pangkat tertinggi yang atas. Jenis yang ketiga adalah pangkat tertinggi dari pembilang lebih tinggi daripada pangkat tertinggi pada penyebut. Ya, itu jenis dari limit tak hingga bentuk pecahan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas limit tak hingga bentuk akar. Ketiga ini yang saya bahas. Yang saya bahas adalah bentuk ketiga ini. Ini ada kesalahan ketik. Yang pertama ini sama ini. Itu sebetulnya bukan plus minus tapi plus. Nah, ini itu sama ini. Itu sebetulnya plus. Bukan plus minus. Ya, bukan plus minus. Kemudian ini bukan P, tapi ini adalah A. Ya, kita adalah A. Sehingga rumusnya nanti untuk menentukan limit yang seperti itu adalah B min Q per 2 akar A. Kita ada kurungnya juga. Ya. Nah, tapi ini saya tulis ulang di kertas. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa rumus limit tak hingga bentuk pecahan yang bentuknya seperti nampak di layar sebelah kiri itu sama dengan B min Q per 2 akar A. Ya. Bagaimana buktinya? Silahkan disimak. Ini silahkan disimak. Disimak pembuktian berikut. Ya. Nah, ini pembuktiannya. Pembuktiannya ada sebagai berikut. Ya. Jadi itu limit X mendekati tak hingga gitu dari AX kuadrat plus BX plus C begitu itu di akar dikurangi akar AX kuadrat plus QX gitu plus R itu ini di akar ini dikurung begitu dikenai limit. Nah, itu adalah B min Q per 2 akar A. Nah, apakah yang saya kodai ini merupakan pernyataan yang benar? Ya, maka perlu dibuktikan pernyataan ini. Perlu dibuktikan. Buktinya seperti apa? Nah, buktinya bukti begitu. Nah, limit X mendekati tak hingga gitu. Itu dari AX kuadrat plus BX plus C di akar gitu. Di akar. Nah, ini ada kurung begitu. Min akar
AX kuadrat plus QX plus R gitu di akar. Ini bisa saya kalikan dengan ini saya kalikan dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu, saya akar gitu. Ini saya tambahi AX kuadrat plus QX plus R gitu, ini di akar begitu. Nah, per akar AX kuadrat plus BX plus C gitu di akar. Ini plus akar AX kuadrat plus QX plus R. Ini di akar. Ini saya kurung. Nah, saya kurung. Nah. Kenapa? Bahwa limit ini itu sama dengan ini. Kenapa? Yang saya tulis coklat ini adalah 1 nilainya. Mengalihkan dengan 1 tidak akan mengubah nilai. Nah, setelah itu teringat dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita ketika SMP. Guru kita itu mengajarkan begini, perhatikan di sini. Kalau ada X min Y begitu, nah kalau ada X min Y dikalikan X plus Y gitu kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sorry, min Y kuadrat. Kan gitu. Ketika kita SMP diajarkan oleh guru kita seperti itu. Berarti ini bisa dimisalkan sebagai X-nya. Kalau AX kuadrat BX plus C di akar itu kita misalkan X-nya, maka ini juga X. Ini juga X. Karena ini juga AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi kalau dimisalkan X, maka tentunya juga X. Karena unsurnya sama. Kalau yang dimisalkan Y, misalnya di C, yaitu AX kuadrat plus QX plus R dimisalkan Y, maka AX kuadrat plus QX plus R juga dimisalkan Y. Berarti ini X, ini Y. Katanya kalau ini X dikalikan Y, X dikurangi Y, dikalikan X ditambah Y, maka hasilnya kan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti yang atas ini nanti, yang atas kalau ini kali ini ya sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Nah, berarti kan AX kuadrat plus BX plus C kurangi AX kuadrat plus QX plus R. Kan gitu. Kalau ini sama ini dikali ini sama ini, bagikan X min Y dikalikan XY, ini X-nya, ini Y-nya, berarti hasilnya ini kuadrat, berarti ini dikurangi ini kuadrat, ya ini. Ini kalau dijabarkan lagi, AX kuadrat, gitu, plus BX plus C, begitu, min AX kuadrat, min QX, min R. Nah, tentu ini hilang. Sama ini hilang, karena sama. Karena sama itu. Begitu diproses, nanti hasilnya begitu diproses. Ini kan tinggal BX plus C min QX min R. Nah, begitu diproses, nanti ini BX min QX, begitu. Saya kumpulkan dengan ini. Plus C min R. Kan gitu. Bisa kumpulkan. Ini. Nah, ini kalau X-nya saya keluarkan, itu kan begini. B min Q, begitu. Ini. Nah, jadinya X kalikan B min Q. X-nya saya keluarkan distributif. Berarti plus C min R. Nah, jadi yang atas ini diproses, begitu. Ini diproses ini. Ternyata menghasilkan akhir ini. Maka yang atas itu bisa ditulis. Nah, jadinya limit, jadi limit begitu. X mendekati tak hingga gitu. Ini tadi diproseskan hasilnya ini. Adalah X. Nah, B min Q plus C min R per
Kemudian yang bawah, ini tadi yang atas ini diproses ini, berarti yang bawah masih ada ini. Nah, saya proses yang bawah itu. Nah, prosesnya seperti apa? Seperti ini prosesnya, yang bawah ini. Nah, itu ada akar X kuadrat, saya keluarkan ini distributif, maka ini kan tinggal A, begitu. Kalau X kuadratnya saya distributifkan, saya keluarkan kan pasti B per X gitu, plus C per X gitu. Ini, jadi ini. Itu yang kanan juga X kuadratnya gitu, maka ini tinggallah A, ini plus Q per X begitu, ini itu plus R per X. Kita proses begitu. Yang ini menjadi ini, yang ini menjadi ini. Sehingga ini nanti sama dengan, nah ini kan keluar dari tanda akar. A plus B per X plus C per X. Keluar karena X kuadrat. Ini itu plus X akar A plus Q per X plus R per X. X-nya keluar dari akar. Punya faktor sekutu, sama-sama punya faktor sekutu X. Maka distributif. Nah, ini X-nya saya keluarkan, begitu akar, begitu A plus B per X plus C per X, begitu. Itu jawabnya. Nah. Maka ini plus akar A plus Q per X plus R per X. Nah, maka ini itu ditutup kurung karena distributif. Punya sama-sama punya X saya sini kan. Nah, berarti ini bisa ditulis di sini. Berarti jadinya itu adalah ini pernya kurang panjang, berarti ini X begitu kalikan ini akar A plus B per X plus C per X di akar. Itu plus akar gitu ini A plus Q per X gitu, B per X plus R per X begitu. Nah, ini saya perpanjang. Gitu. Ini jadinya. Nah, prosesnya kan ini. Nah, ini prosesnya. Kemudian kita proses itu. Kemudian kita proses di situ. Maka ini nanti akan sama dengan ini ekuivalen begitu. Ekuivalen dengan persamaan yang atas begitu. Ini akan ekuivalen begitu. Nanti akan limit begitu, limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Kalau ini dikeluarkan, saya proses yang atas, proses lagi. Nah, ini penuh dengan prosesan. Yang atas itu kalau ini bisa begini akhirnya. X-nya saya keluarkan. Ini nanti pasti C per X. Ini R per X. Nah, jadi ini kali ini menghasilkan ini. Ini kali ini menghasilkan ini. Ini kali ini menghasilkan ini. Nah, kan itu. Nah, hasilnya itu. Berarti yang atas itu X begitu. Dikali B min Q begitu. Plus C per X begitu. Min R per X begitu. Nah, per ini itu adalah X begitu. Ini itu. Nah, tetap ini yang bawah. A akar A plus B per X plus C per X begitu. Nah, yang bawah ini. Plus ini kurang panjang. Akar gitu A plus Q per X plus R per X gitu. Nah, punya faktor sekutu yang namanya X atas bawah. Maka ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Sederhananya nanti sama dengan limit begitu, limit
X mendekati tak hingga. Tak hingga. Dari apa? B min P begitu. B min P ini plus C per X. Min R per X gitu. Per begitu. Ini yang bawah. Akar. A plus B per X plus C per X. Ini yang bawah. Plus akar begitu. Akar. Akar begitu. Akar. Ini berarti ini tadi ini berarti ini kanannya A plus Q per X plus R per X kan gitu pernya panjang. Nah, ini akar. Nah, itulah bentuk sederhananya. Bentuk sederhananya seperti itu, nampak seperti itu. Nah, ingat di pertemuan pertama pada limit trigonometri, menentukan nilai limit itu bisa dengan cara substitusi. Maka ini dengan cara substitusi, mengganti X ini dengan tak hingga. Berarti ini B min P. Sorry, ini Q. Karena ini Q, bukan P. Nah, Q. B min Q, sorry, B min Q. Maka B min Q gitu, B min Q. Nah, B min Q. Ini B min Q. Ini kalau disubstitusi tak hingga berarti C per tak hingga. Min R per tak hingga. Karena X-nya mendekati tak hingga. Per begitu. Per begitu. Nah, bawahnya pasti akar. Ini. A plus B per tak hingga. Ini C per tak hingga. Ya. Karena X-nya mendekati tak hingga. Nah, itu. Ini masih ditambah akar A. Ini pasti jadi plus Q per tak hingga. Gitu. Plus R per tak hingga. Karena ini X-nya mendekati tak hingga. Cek gini. Nah, ini. Saya begini kan. Nah, sehingga ini nanti sama dengan 0. C per tak hingga itu 0. R per tak hingga itu 0. B per tak hingga itu 0. C per tak hingga itu 0. Kan gitu. Pada pertemuan pertama, limit tak hingga. Ini itu 0, ini itu 0. Kan gitu kan. Maka ini nanti menjadi berarti B min Q begitu per ini 0 tinggal akar A. Nah, akar A. Nah, tinggal akar A. Plus kalau ini 0 ini kan ada akarnya begini. Ini 0 berarti akar A. Nah, berarti sama dengan D min Q per 2 akar A. Nah, karena akar A tambah akar itu akar A. Ternyata hasilnya sama. Berarti kan sama. Ini tadi pernyataannya kan sama dengan B min Q per 2 akar A. Kan gitu kan. Ternyata setelah saya buktikan, ini tadi yang sama dengan ini saya buktikan. Dengan itu ternyata juga menghasilkan B min Q per A. Jadi terbukti. Jadi ini terbukti bahwa kalau ada limit ini, limit yang seperti sakoda itu sama dengan B min Q per 2 akar A. Nah, itulah pembuktian pernyataan yang saya kutai itu. Pembuktian yang saya kutai itu buktinya seperti ini. Nah, ternyata menghasilkan itu setelah diproses. Ya, dan nanti ketika menemukan limit yang seperti itu, kita tinggal menggunakan rumus formula yang ini, saling kari ini. B min Q
per 2 akar A karena sudah dibuktikan secara aljabar seperti nampak di layar sebelah kanan. Ya. Kemudian untuk lebih jelas akan saya berikan beberapa contoh, begitu. Saya berikan beberapa contoh. Akan saya berikan beberapa contoh, begitu. Ya. Yang berkaitan dengan rumus ini. Contoh satunya. Contoh satunya, misalkan kita suruh menghitung limit, gitu. X mendekati tak hingga dari 4x kuadrat plus 6x min 10 di akar, begitu. Min akar dari 4x kuadrat min 8x plus 6, begitu. Nah, itu sama dengan berapa? Tadi kan sudah punya rumus. Berarti ini itu B-nya. Nah, ini B-nya. Berarti ini adalah Q-nya. Ini adalah Q-nya. Sementara ini adalah A-nya. Ini adalah A-nya. Katanya berarti B min Q, berarti B-nya 6. Sorry, itu 6. Itu. Min ini. Q-nya itu min 8. Min 8, begitu, per 2 akar A. A-nya itu ini. 4 ini A-nya. Nah, berarti sama dengan 6 min 8 itu 14 per akar 4 itu 2 dikalikan 2, 4. Ini kalau disederhanakan sama dengan 7/2. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu. Contoh yang kedua. Misalkan ada limit X mendekati tak hingga. Nah, contoh yang kedua itu. Ini itu 3x min 1, gitu. Nah. Dikurangi akar 9x kuadrat plus 6x plus 3, misalkan gitu. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, ingat di sini. Bentuk ini adalah bentuk akar. Yang dikurangi maupun yang mengurangi bentuk akar. Sehingga formulanya seperti ini. Maka ini dijadikan bentuk akar. Nah, bagaimana cara menjadikan bentuk akar? Nah, seperti ini. Perhatikan di sini. Kalau ada X itu kan sama dengan akar X kuadrat. Berarti kalau ada X plus 1, begitu, itu sama dengan akar X plus 1 kuadrat. Kan gitu. Berarti kalau ini, nih yang mau saya olah ini, yang ini, kalau ada 3x min 1, itu sama dengan akar 3x min 1, begitu, dikuadratkan. Nah. Baru ingat rumus. Kalau ada A min B kuadrat, itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka yang di dalam ini sama dengan A-nya itu 3X, B-nya itu adalah 1. A-nya itu 3X, B-nya itu adalah 1. Maka A kuadrat, A-nya 3X, berarti 9X kuadrat. Min 2, A-nya itu kan 3X, kalikan 3X. B-nya itu 1, berarti dikali 1. Plus B kuadrat, B-nya itu 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9X kuadrat min 6X, 2 dikalikan 3X min 6X, kalikan 1 min 6X. Plus 1. Jadi ini sama dengan ini. Maka itu dirubah. Berarti limit, begitu, limit X mendekati tak hingga, begitu. Ini sekarang sudah menjadi ini. Akar 9x kuadrat
min 6x plus 1 begitu. Nah, sedangkan ini tetap ini dalam kurung. Nah, min begitu ini tetap akar 9x kuadrat plus 6x plus 3. Kan begini jadinya. Tuh. Maka berlaku yang dikurangi maupun yang mengurangi sudah ada bentuk akar. Bentuk akar ini. Nah, bentuk akar ini. Maka katanya di sini sudah jelas. Nah, rumusnya kan B itu kan ini B-nya. Berarti B-nya ini. Ini B, ini Q. Berarti B min Q. Min 6, begitu. Sorry, min 6. Min Q-nya 6 per 2. A-nya mana? A-nya itu ada ini. A-nya. Ini A-nya ini. Nah, A-nya itu. Berarti min 2. Akar 9. Min 6 itu min 12. Akar 9 itu 3 dikalikan 2, 6. Nah, maka hasilnya nanti sama dengan min 2. Yaitu hasilnya min 2. Ini hasilnya min 2. Yang pertama tadi 7/2. Itu contoh kedua. Contoh kedua itu. Kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 10X plus 3 begitu. Nah, ini min X plus 2. Hati-hati kalau begini. Ini juga begitu. Ini kita ubah ke dalam bentuk standar sehingga rumus ini bisa diperlukan. Maka ini akan diubah menjadi limit begitu. X mendekati tak hingga. Ingat, ini kurung. Nah, ini kurung. Kurung. Nah, ini tadi juga kurung ini. Ini seharusnya kurung begini. Nah, ini dijadikan standar. Berarti ini akar begitu. X kuadrat plus 10X plus 3 begitu. Ini itu min X min 2. Hati-hati. Hati-hati di sini. Akan saya tunjukkan di sini kalau enggak cermat begitu, maka akan tertipu. Ini itu dikurung itu lebih aman. Kalau ada min X min 2 itu kan sama dengan min dikali X min X min dikalikan 2 plus 2. Ternyata ini kalau kurungnya dibuka itu sama dengan ini. Hati di situ. Maka dikurung yang aman. Yang aman itu dikurung. Biar tidak lepas. Ya. Kemudian saya proses itu, saya proses gitu. Proses yang ini. Yang ini. Itu kan akhirnya lihat ini prosesnya. X min 2 itu sama dengan akar X min 2 kuadrat. Kan begitu kan? Nah, menggunakan rumus tadi berarti ini akar X kuadrat langsung min 4X plus 4. Menggunakan rumus A min B kuadrat. Nah, menggunakan rumus itu. Itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi ini untuk menjadi ini menggunakan rumus ini. Nah, maka ini sekarang berubah. Nah, jadi ini sekarang. Jadi ini. Nah, jadi ini. Nah, sorry, lambang tak hingga terbiasa dengan seperti ini. Berarti ini nanti akan menjadi limit, begitu, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 10X plus 3, begitu min. Ingat, yang ini tadi, yang ini tadi saya proses menghasilkan ini. Nah, ini. Berarti sama dengan akar
X kuadrat min 4X plus 4. Ya, seperti itu. Nah, baru menggunakan rumus. Nah, rumusnya katanya, berarti ini B-nya. Kan? B, berarti 10 min ini. Ini ada Q-nya. Q-nya itu min 4. Berarti min 4, begitu, per, saya tarik ke atas sedikit. Begitu. 2 akar A. A-nya itu kan enggak tertulis ini. Ini kan enggak tertulis. Ini punya 1. Ini itu 1. Gitu ya. Berarti 2 akar 1. Berarti sama dengan 10 min 4 itu 14. Akar 1 itu 1 dikalikan 2, 2. Berarti sama dengan 7. Nah, berarti limitnya sama dengan 7. Seperti itu. Tuh contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kemudian saya contohkan contoh keempat. Contoh keempat. Contoh keempat itu misalkan begini. Contoh keempat. Ya. Misalkan ada limit begitu. X mendekati tak hingga begitu. Dari akar X kuadrat min 20X plus 6 begitu. Ini gini. Min X begitu. Nah. Ini harus kiri kanan yang dikurangi maupun yang mengurangi harus bentuk akar. Rumus itu baru berlaku kan itu kan. Maka ini jadinya limit begitu. X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 20X plus 6 begitu. Nah, min akar X kuadrat. Kenapa? Karena X itu sama dengan akar X kuadrat. Dibagusin begitu, ini limit, begitu, limit. X mendekati tak hingga, begitu. Nah, ini kurungnya terlupakan. Nah, ini akar X kuadrat min 20X plus 6, gitu. Akar min akar X kuadrat plus 0X plus 0. Nah, kan bisa seperti itu. Bentuk standar. Ada AQR, AQR, ABC. Nah, baru menggunakan B min Q. B-nya kan min 20, min 20. Min Q-nya 0, Q-nya 0, Q-nya 0. Berarti 0 per 2 kalau tidak ada X kuadrat depannya koefisiennya itu pasti 1. Akar 1 berarti sama dengan min 20 per 2 sama dengan min 10. Itu contohnya. Nah, saya yakin dengan 4 contoh ini, kalian bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan limit bentuk akar yang sudah saya berikan contohnya. Ya, itulah hal yang perlu kalian ketahui. Hal yang perlu kalian ketahui karena penting. Nah, bisa hapus dulu. Itu sudah syarat. Saya kotak merah itu. Itulah. Nah, contoh soalnya lagi. Ini contohnya adalah ini. Nah, contohnya soal UNAS tahun 2000 tuh seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, caranya seperti itu. Silakan nih kalian kerjakan soal nomor 6 ini. Nah, itu A-nya sudah langsung nampak. A-nya itu 1 begitu. Nah, A-nya itu 1. Kemudian B-nya min 2, C-nya 5. Q-nya itu 2.
dan apa namanya R-nya itu 11. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, ketemu nanti kan rumus. Itu kan soal yang sederhana. Nah, ini contohnya soal UMGM. Kan persis sama ini, diulang. Tadi kan soal UNAS. Ya, memang soal UNAS yang saya pilihkan ini adalah soal yang UNAS yang sering dikeluarkan di SBMPTN, di UN, di UTBK. Nah, itu contohnya soal UNAS tahun 2000 ini juga dikeluarkan, ini sama di soal UGM tahun 2003 seperti itu. Nah, oke lah, itu saya kerjakan untuk soal nomor 7 ini. Ya, untuk soal nomor 7 ini saya kerjakan. Saya asumsikan sebagai contoh kelima. Contoh kelimanya, ya, kelima. Itu contoh saya anggap di sini nomor 5. Itu limit, begitu, limit X mendekati, sorry, tidak nampak. Nah, saya anggap sebagai contoh kelima. X mendekati tak hingga, begitu. Nah, dari limit apa? Akar 2x kuadrat plus 5x plus 6 begitu, min akar begitu 2x kuadrat plus 2x min 1 di akar begitu. Nah, sama dengan gampang, ini kan sudah sesuai dengan ini. Nah, ini tuh adalah B-nya, berarti B-nya 5 min. Ini adalah Q-nya, berarti min 2 begitu per 2, karena 2. A-nya kan 2, ini A-nya ini. Nah, ini A-nya. 2 akar 2. Berarti sama dengan 3 per 2 akar 2. Tetapi itu kan tidak ada jawabannya. Maka itu dirasionalkan. Dikalikan akar 2 per akar 2 caranya. Maka ketemunya nanti sama dengan 3 akar 2 dikalikan akar 2 dikalikan akar 2 itu 2 dikalikan 2 4. Nah, akar 2. Ya itulah hasilnya. 3 per 4 akar 2. Jawabannya adalah jawaban yang B. Nah, itu contohnya. Nah, contoh UMGM tahun 2003. Nah, sehingga pada kesempatan ini akan saya berikan soal latihan. Tadi soal nomor 6. Itu dikerjakan. Silakan kalian kerjakan soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7 itu sudah saya kerjakan. Ini penyelesaiannya singkat, padat, berisi. Kalau kalian nanti ngerjakan soal SBMPTN singkat, padat seperti ini kan cepat gitu ya. Nah, ini 7 sudah saya kerjakan. Silakan kerjakan nomor 8 nanti ini. UN Matematika tahun 2016. Ini juga sering dikeluarkan di SBMPTN gitu. Soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9 itu dikerjakan agar kalian terampil menggunakan rumus rumus yang saya kotai merah itu, agar terampil itu. Kemudian soal nomor 10 juga dikerjakan. 10 agar kalian terampil, terus kotak merah itu. Kemudian soal nomor 11 UN tahun 2013. Ya, siapa tahu nanti dikeluarkan lagi di SBMPTN. Ya. Nah. Kemudian soal nomor 12. Itu soal nomor 12 seperti itu. Ya. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 14 enggak usah, 14. 14. Ya. Ini supaya terampil nanti harus banyak berlatih gitu. Nah, ini dikerjakan terampil. Karena dengan banyak berlatih maka kita akan menjadi terampil gitu.
Nah, itu soal 14. Kemudian ini soal nomor 15. Silakan juga kalian kerjakan. Ini UMB. UMB ini adalah soal wilayah barat. Ujian masuk bersama PTN di wilayah barat, di daerah Sumatera. Kalau kalian ingin masuk PTN di daerah Sumatera, berikutnya ini. UMB lagi dengan kode yang berbeda. Seperti itu. Ya. Berikutnya ada ini, hati-hati ini. Ini merupakan soal SPMB tahun 2006. SPMB itu nama lain dari SBMPTN. Dulu namanya SPMB. Sekarang kan UTBK SBMPTN. Dulu itu SPMB. Ya. Nah, ternyata lihat ini berikutnya 17 ini ya. Amati soal nomor 17. Soal nomor 17 ini amati. Ternyata dikeluarkan di UNBK tahun 2019. Artinya memang soal-soal yang dikeluarkan itu adalah kadang-kadang itu adalah bukan kadang-kadang, yang sering adalah seperti soal yang lama, diputar kembali, cuma dirubah angkanya saja. Tadi, nah ini tahun 2006 dikeluarkan lagi tahun 2019. Nah, tahun 2019 dikeluarkan lagi. Sehingga kalau kita ingin siap, ya pilihannya adalah mengerjakan soal-soal tempo dulu. Saya sebutkan dulu. Itu karena soal-soal yang dikeluarkan itu menurut penelitian saya itu adalah terulang kembali. Contohnya itu antara 17 dan 18. Kemudian nanti soal nomor 19. Nah, 19 ini silakan dikerjakan. Kemudian setelah 19 nanti soal terakhir adalah soal 20. Silakan itu dikerjakan. Silakan. Di latihan mulai awal di semester awal ini, semester 5 ini, agar kalian nanti persiapannya itu beriringan antara sekolah dengan SBMPTN. Itu dari saya yang saya berikan pada pertemuan ketiga ini, pertemuan ketiga dari pembahasan limit tak hingga. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian pahami, begitu. Dan semoga yang dibahas ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.